pandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama ke Tanah Perjanjian Yang akan diadakan tanggal 24 sampai dengan 31 Oktober 2022. dengan biaya hanya $2.290. Perjalanan selama 8 hari langsung ke Yerusalem dan biaya dapat dicicil via Tokopedia. Segera daftarkan diri Bapak Ibu semua karena tempat terbatas. Tuhan Yesus memberkati. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepada. Shalom, inilah kami misi dari Rayon 18, di mana pada hari ini tanggal 1 Juni kami berada di tempat ini di Waduk Jatiluhur, Purwakarta. Ini adalah hari pertama kami untuk melakukan misi. Harapan kami untuk misi yang pertama kami ini ada hasil yang baik, dan ini merupakan harapan dari gereja kami untuk menjangkau jiwa sebanyak mungkin. Dari tempat ini kami juga mengajak untuk teman-teman yang ada punya kerinduan untuk melakukan misi ini, agar kami ke depan bisa juga bersama-sama kami melakukan hal seperti ini. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah online GBI REN 18. Kami mau menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online GBI REN 18. Kami mau mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam keluarga besar GBI REN 18. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah online hari ini, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat hari ini. Kalau kami masih ada, itu semua karena kasih-Mu, itu semua karena kemurahan-Mu. Bapa, biarlah ibadah online hari ini boleh berjalan dengan lancar, dan biarlah lewat pujian penyembahan dan pemberitaan firman-Mu boleh memberkati setiap kami yang mengikuti ibadahnya di rumah masing-masing. Tuhan, biarlah lewat ibadah online ini juga Tuhan, kami boleh semakin dikuatkan, kami boleh semakin diteguhkan, dan kami boleh semakin mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita memuji Tuhan pagi ini. Sama-sama kita rasakan kebaikan Tuhan. Masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Mari sama-sama lebih sungguh lagi naikkan pujian kita bagi Tuhan. Ku nyanyikan pujian bagi dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasihnya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Mari Bapak Ibu sendiri nyatakan. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya. Sebab dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Mari berikan tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sorak-sorai.
Kami mau nyatakan Tuhan, ini pilihan hidup kami. Kami mau hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Setiap kita yang siap hidup sesuai kebenaran Tuhan, mari katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Haleluya. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah Setia dan adil. Amin. Kau sucikan Tuhan dari segala yang jahat. Oh, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kebenaran-Mu Tuhan adalah pilihan hidup kami. Haleluya. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Kami nggak mau kompromi Tuhan. Amin. Yes. Tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya, berikan sekali lagi sorak-sorai bagi Dia. Engkau Bapa yang sungguh baik atas kami Tuhan. Ini anak-Mu, kami rindu hidup menyenangkan hati-Mu. Kami rindu menjadi biji mata-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh
bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau nuntun langkahku. Hari depan indah Kau rancanganmu Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagiku. Kami percaya Tuhan, rancanganmu yang terbaik untuk kami. Mari katakan saudara. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati. Kami mau menyembah Engkau Tuhan di setiap waktu kami. Amin. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan Tuhan. Thank you yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, Kau sayang anaknya. Kami percaya hari depan Tuhan, hari depan, amin. Indah Kau rancangan-Mu terbaik, rancangan-Mu. Mari kita sembah Dia. Katakan terima kasih Kau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah. Kau Bapa yang baik, Kau jadikan biji matamu, semua karena kasih karunia-Mu. Syaralama, 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 yaralama, 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 syaralama, yaralama, yaralama, yaralama. Thank you Jesus. Terima kasih Bapakku yang baik. Syaralama, yaralama, 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 syaralama, syaralama, yaralama, Mari terus sembah Tuhan, rasakan kebaikan-Nya. Mari sembah Yesus. Rasakan kebaikan-Nya.
rasakan pengurapannya bagi kita. Turalamaya shenaralabo. Kau Bapa yang baik Tuhan. Ralamaya shen, ralamaya shen, ralamaya shen. Kami mau terus sembah Engkau Tuhan Yesus. Ralamaya shen. Kebaikan-Mu tiada habisnya. Oh haleluya, oh haleluya. Uralamaya sheraralabo. Kasih-Mu baik, kasih-Mu besar Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama angkat tangan-Mu, nyatakan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Bapa. Kau sungguh baik ya Bapa. Haleluya. Ku mengangkat tanganku. Mari rasakan kebaikannya. Mari puji-puji Tuhan Yesus. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, tinggal di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami angkat tangan Tuhan. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari lebih sungguh lagi nyatakan. Ku rasakan kasih-Mu
Shalom jemaat GBI Rayon 18 Bekasi yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di dalam ibadah online pada hari ini. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Andi Markus yang telah mengundang saya untuk bisa berbicara di ibadah online pada hari ini. Luar biasa, puji Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Hati kami terbuka ya Tuhan untuk menerima firman Tuhan melalui khotbah Alkitab yang akan hamba-Mu sampaikan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, hati kami siap menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin, puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, hari ini saya akan berbicara dengan judul Spirit of Fatherhood, Spirit kebapaan. Dan hari ini kita mau belajar dari seorang Rasul Allah yang luar biasa yang bernama Paulus. Mari kita membaca satu ayat 1 Korintus pasal 4 ayat 15. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Ayat yang kita baca ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus yang dikirimkan kepada jemaat Korintus pada waktu itu. Nah, saudara, Paulus mengakui bahwa dia adalah bapa dari jemaat Korintus. Tentunya yang dimaksudkan bapak di sini bukanlah bapak kandung, tetapi bapak rohani. Itulah sebabnya dia berkata, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jadi Paulus menjadi bapak jemaat Korintus oleh Injil yang Paulus beritakan kepada mereka. Jadi Paulus adalah bapak rohani untuk jemaat Korintus. Nah, saudara, kenapa Paulus bisa menjadi bapak rohani dan mau menjadi bapak rohani bagi jemaat Korintus? Karena Paulus ini punya spirit kebapaan, punya spirit yang luar biasa. Spirit kebapaan inilah yang membuat Paulus mau berkorban untuk jemaat Korintus, mau menderita untuk jemaat Korintus, mau memberitakan Injil untuk jemaat Korintus, lalu mau membimbing jemaat Korintus, mementor mereka, memuridkan mereka. Kenapa? Karena Paulus memiliki spirit kebapaan. Betapa pentingnya kita ini harus memiliki spirit kebapaan. Saya menjumpai ada banyak orang sekarang ini sudah tidak lagi memiliki spirit kebapaan. Ada banyak bapak-bapak kandung yang tidak punya spirit kebapaan kepada anak kandungnya. Itulah sebabnya ada banyak sekali anak-anak muda sekarang ini yang mengalami namanya skin hunger. Skin itu kulit, hunger itu adalah kelaparan. Bukan berarti ada banyak anak muda sekarang ini mereka lapar dengan kulit lalu mencari-cari kulit. Bukan itu maksudnya. Skin hunger itu artinya mereka lapar akan sentuhan. Kenapa mereka lapar akan sentuhan? Sebab bapaknya dan juga tentunya mamanya tidak memperhatikan, tidak peduli kepada mereka, tidak pernah hadir dalam kehidupan mereka. Nah, bapak-bapak ini walaupun menjadi bapak kandung mereka, tapi tidak punya spirit kebapaan. Itulah sebabnya lihatlah ada banyak anak muda kemudian terjerat di dalam narkoba. Kenapa? Karena mereka melarikan diri kepada narkoba, terjerat kepada pergaulan bebas, free sex. Mereka terjerat, terjatuh ke dalam kenakalan-kenakalan remaja yang lain. Kenapa? Karena mereka tidak mendapat perhatian, tidak mendapat kasih di rumah. Lalu mereka mencari perhatian di luar rumah mereka. Dan celakanya mereka kemudian terjerat kepada hal-hal yang negatif seperti ini. Nah, kalau kita ingin supaya anak-anak muda kita kembali ke jalan yang benar, maka bapak-bapak kandung harus
punya spirit kebapaan. Dan kita semuanya, apakah kita adalah seorang pemimpin, kita juga harus memiliki spirit kebapaan. Kenapa? Karena pemimpin juga, walaupun dia bukan ayah kandung daripada orang yang dipimpinnya, dia harus memiliki spirit kebapaan supaya followernya, pengikutnya, orang-orang yang dipimpinnya itu bisa merasa aman, bisa merasa tenang. Kenapa? Karena mereka tahu mereka dipimpin oleh seorang pemimpin yang memberikan perhatian, memberikan waktu, yang memberikan kepedulian, yang mengasihi mereka. Itulah sebabnya mereka kemudian bisa bertumbuh dengan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, betapa pentingnya kita ini memiliki spirit kebapaan. Dan spirit kebapaan ini bukan hanya monopoli laki-laki saja. Walaupun engkau seorang ibu atau pemimpin perempuan, kau pun bisa memiliki spirit kebapaan. Karena spirit kebapaan ini tidak bicara tentang gender, tapi ini bicara tentang bagaimana perhatian kita, bagaimana peduli kita, bagaimana kita bisa mengayomi, bagaimana kita bisa membimbing, bagaimana kita bisa mementor, bagaimana kita bisa memuridkan, bagaimana kita bisa mendewasakan orang-orang yang kita pimpin. Puji Tuhan, saya mendorong setiap kita semuanya memiliki spirit kebapaan ini. Sebab kalau kita memiliki spirit kebapaan, maka rumah kita, keluarga kita pasti akan menjadi keluarga berkemenangan. Dan gereja kita, komunitas kita pasti akan menjadi gereja yang sehat, komunitas yang bertumbuh, dan kita pasti akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih supaya kita ini bisa memiliki spirit kebapaan itu? Yang pertama, kita harus belajar untuk menjadi termostat rumah. Apa itu termostat? Termostat itu adalah alat untuk pengatur suhu. Di dalam setiap mesin air condition atau AC itu pasti ada termostat di dalamnya. Termostat itulah yang mengatur suhu ruangan. Dan termostat tidak pernah dipengaruhi oleh suhu ruangan. Tapi dialah yang mempengaruhi suhu ruangan. Termostat beda dengan termometer. Kalau termometer itu adalah alat pengukur suhu. Termostat alat pengatur suhu. Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang memiliki spirit kebapaan, kita harus menjadi bapak atau pemimpin yang bisa mengatur suhu rumah tangga kita, suhu komunitas kita, suhu gereja kita. Artinya apa, saudaraku? Artinya kita ini harus menjadi orang yang mendatangkan damai sejahtera, sukacita dimanapun kita berada. Kalau kita ada dalam keluarga kita, maka kehadiran kita membuat suasana rumah menjadi adem, menjadi tentram, menjadi penuh dengan shalom, damai sejahtera. Demikian juga kalau kita ada dalam komunitas kita, maka komunitas kita, anak-anak rohani kita, mereka menjadi adem, mereka menjadi damai ketika bersama dengan kita. Dengan kata lain, saudaraku, seorang ayah yang menjadi termostat di dalam rumahnya, maka rumahnya itu akan menjadi memiliki suasana sorga. Orang belum masuk sorga, tapi sudah merasakan sorga di dalam keluarganya. Jangan sampai saudara belum masuk neraka, tapi sudah mengalami neraka di dalam rumahmu. Dan ada banyak orang seperti itu kan, saudara-saudaraku, mengalami neraka di dalam rumahnya. Kenapa? Karena setiap hari ribut, berantem, setiap hari terjadi pertengkaran, perselisihan, KDRT, dipukul, dijambak,
ditampar, dimaki. Waduh saudara, ini suasana rumah yang seperti neraka. Nah tentunya kita nggak mau memiliki suasana rumah yang seperti ini. Sebab kalau suasana rumah seperti ini, kita akan kehilangan damai sejahtera. Dan orang tua, kalau suasana rumahmu seperti ini, pasti anak-anakmu tidak akan betah di rumah. Itulah sebabnya ada banyak sekali anak-anak muda sekarang ini mereka lebih senang tinggal di jalanan. Lebih senang tinggal di rumah tetangga. Mereka jarang pulang ke rumah. Kenapa? Karena kalau mereka pulang ke rumah, mereka melihat suasana rumahnya, waduh, penuh dengan perselisihan, pertengkaran, teriakan, makian dari orang tuanya. Nah, karena itu setiap kita orang tua dan setiap kita bapak atau ayah harus bisa menjadi pengatur suhu rumah kita. Sehingga kalau dalam rumah kita suasana mulai panas, kita ada di situ, kita bisa membuat suasana menjadi adem kembali. Artinya saudaraku, kalau ada masalah, maka masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan. Itu ayah atau orang yang menjadi termostat. Tapi kalau saudara tidak menjadi termostat dalam rumahmu, maka masalah kecil digedein, masalah gede diledakin. Dan suasana kemudian menjadi tidak baik, tidak kondusif. Betapa pentingnya seorang ayah itu atau seorang pemimpin menjadi termostat di dalam rumahnya atau di dalam komunitasnya. Yang bisa mengatur suasana sehingga semuanya tetap aman, semuanya tetap damai, semuanya tetap berjalan dengan tenteram. Nah, bagaimana supaya seorang ayah bisa menjadi termostat? Bagaimana seorang pemimpin bisa memiliki spirit kebapaan ini dan menjadi termostat di dalam komunitasnya? Maka dia harus menjadi seorang yang menguasai dirinya. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 16 ayat 23, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wah, luar biasa. Kalau kita ini bisa menguasai diri kita, Alkitab berkata kita melebihi orang yang merebut kota. Saudara tahu pada masa itu kalau ada pahlawan berhasil merebut kota, maka kalau dia pulang ke negaranya, dia akan dielu-elukan. Sepanjang jalan itu akan ditaruh saudara kain untuk menyambut dia. Dan kemudian akan ditebarkan hadiah-hadiah untuk pahlawan ini. Jadi luar biasa memang seorang pahlawan kalau berhasil merebut kota. Tapi Alkitab berkata kalau saudara bisa menguasai diri, saudara lebih daripada pahlawan itu. Artinya penghormatan, kemuliaan yang diberikan kepadamu akan lebih luar biasa. Nah karena itu jadilah seorang ayah yang bisa menguasai dirimu. Jangan jadi ayah sumbu pendek. Yang dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah, dikit-dikit meledak. Kan ada orang seperti itu ya. Istrinya ngomong salah sedikit, langsung dia meledak maki-maki istrinya. Anaknya ngomong salah sedikit, langsung dia meledak maki-maki anaknya. Nah ini saudara-saudaraku, ayah yang tidak bisa menguasai diri. Harus jadi orang yang bisa menguasai diri, menguasai emosi. Memang saudaraku, musuh yang paling besar adalah diri kita. Itulah sebabnya kalau kita bisa mengalahkan diri kita, menguasai diri kita, maka kita lebih daripada seorang pahlawan. Saya mendorong setiap saudara-saudara, jadilah seorang yang bisa menguasai dirimu supaya kau bisa menjadi termostat yang mengatur suhu rumahmu, yang mengatur suasana rumahmu tetap kondusif, tetap aman, damai, sejahtera. Yang mengatur suasana komunitasmu tetap kondusif, tetap aman, damai, penuh dengan sejahtera. Jangan saudara-saudara jadi teroris. Ada bapak itu kadang-kala seperti teroris di dalam rumahnya, yang selalu mendatangkan teror untuk anak istrinya. Sehingga kalau dia pergi, anak istrinya lega. Saudara-saudara, apakah saudara bapak seperti itu?
Kalau saudara pergi meninggalkan rumah, anak istrimu lega. Kenapa? Karena sebab kalau saudara ada di rumah, anak istrimu tertekan, terteror oleh kehadiranmu. Kalau demikian berarti saudara bukan seorang ayah yang baik. Adakah saudara seorang pemimpin yang seperti itu? Kalau saudara hadir di tengah-tengah komunitasmu jadi resah, jadi nggak enak karena kehadiranmu, berarti saudara pemimpin yang tidak dicintai. Nah, jangan jadi pemimpin atau jangan jadi seorang ayah yang seperti itu. Kita harus jadi seorang ayah yang bisa mendatangkan shalom. Sehingga kita dicintai, dikasihi oleh anak-anak kita dan oleh anak-anak rohani kita. Puji Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita ini bisa menjadi seorang yang memiliki spirit kebapaan? Yang pertama, kita harus menjadi termostat dalam rumah kita. Yang kedua, kita harus memiliki kasih satu arah. Apa itu kasih satu arah? Kasih satu arah itu adalah kasih yang hanya memberi, tak harap kembali. Ada lagunya kan, saudara-saudaraku? Kasih ibu kepada beta tak berubah sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Ya, seperti matahari yang menyinari dunia, yang hanya memberi sinarnya, tak pernah mengharap kembali. Demikian juga harusnya setiap kita ayah-ayah, ibu-ibu harus memiliki cinta satu arah kepada anak-anak kita. Hanya memberi, tak harap kembali. Mudah nggak memiliki kasih yang seperti ini? Tidak mudah. Harus memiliki keikhlasan, ketulusan. Jadilah seorang ayah, seorang pemimpin yang ikhlas dan tulus dalam mengasihi anak-anakmu, dalam mengasihi anak-anak rohanimu. Maka kau akan memiliki kasih satu arah ini. Hanya memberi, tak harap kembali. Seperti itulah Tuhan mengasihi kita umatnya. Yesus mati di kayu salib hanya memberi hidupnya buat kita, tak harap kembali. Demikian jugalah harusnya kita mengasihi anak-anak kita, mengasihi anak-anak rohani kita. Hanya memberi, rela berkorban. Ini tulus dan ikhlas. Kasih satu arah itu juga adalah kasih yang tanpa syarat. Tanpa syarat apa-apa kita mengasihi anak-anak kita, anak-anak rohani kita. Kadang-kala kan kita mengasihi anak-anak kita atau anak-anak rohani kita dengan syarat-syarat tertentu. Papa sayang sama kamu kalau ada kalaunya, kalau kamu tidak nakal, kalau kamu juara kelas, kalau kamu baik, kalau kamu sopan. Tapi kalau kamu tidak juara kelas, kalau kamu tidak baik, kalau kamu nakal, Papa tidak sayang kamu. Nah, ini namanya kasih bersyarat. Kita nggak boleh mengasihi seperti itu, saudaraku. Jangan ada ancaman-ancaman kepada anak-anak kita atau anak-anak rohani kita. Baiklah kita mengasihi mereka dengan tulus, tanpa syarat apa-apa. Kita harus mengasihi mereka dengan kasih yang meskipun, walaupun, bagaimanapun. Meskipun kamu tidak sempurna, Papa tetap sayang sama kamu. Meskipun kamu ini cacat, Mama tetap sayang sama kamu. Meskipun kamu itu nakal, Mama tetap mengasihimu. Dan Mama berharap kamu bertobat dan berubah. Nah, kasih seperti itu yang harus kita miliki, saudara-saudara. Kasih yang tanpa syarat. Sehingga anak-anak kita atau anak-anak rohani kita, mereka menyadari, oh orang tuaku, papa mamaku mengasihiku dengan kasih yang tulus, dengan kasih yang hanya memberi, tak harap kembali. Kasih satu arah juga itu artinya kasih yang tanpa pamrih. Tanpa pamrih apa-apa, kita mengasihi anak kita mengasihi anak-anak rohani kita. Kadang-kadang kan kita mengasihi seseorang itu dengan pamrih-pamrih tertentu.
Enggak apa-apa saya korban untuk kamu hari ini, supaya nanti besok kamu bisa balas budi. Ada banyak kan orang tua seperti itu, saudara-saudara ya. Mengasihi anaknya dengan harapan nanti anaknya akan jadi anak yang nanti pelihara dia di masa tuanya. Yang nanti akan kasih uang untuk dia. Ya. Nah saudara-saudara, itulah sebabnya ada banyak orang tua kecewa ketika anaknya kemudian tidak sesuai dengan harapannya. Dia berharap anaknya nanti akan memelihara dia di masa tuanya, ternyata anaknya puhau. Jadi anak yang tidak berbakti, membuang dia di masa tuanya, sakit hatilah dia. Kenapa? Karena memang saudaraku, dia mengasihi anaknya dengan pamrih-pamrih tertentu. Harusnya kita belajar tanpa pamrih. Ya, memang kewajiban kita orang tua membesarkan anak-anak kita. Dan saya sangat percaya kalau kita mengasihi anak kita dengan tulus, dengan ikhlas, maka pasti mereka juga akan membalas kasih kita dengan tulus, dengan ikhlas. Dan mereka akan menjadi anak-anak yang berbudi, anak-anak yang membalas budi baik orang tua. Walaupun kita tidak berharap, kita tidak minta, mereka sendiri yang akan melakukannya untuk kita. Luar biasa, kenapa? Karena kita mengasihi mereka dengan kasih tanpa syarat. Jadi belajarlah mengasihi tanpa pamrih seperti ini. Ini kasih satu arah. Dan kasih yang seperti ini akan membuat kita memiliki spirit kebapaan. Kita akan berhasil menjadi bapa yang baik. Baik untuk anak-anak kandung kita maupun untuk anak-anak rohani kita, pengikut-pengikut kita di dalam komunitas. Yesus mengasihi kita tanpa syarat dan tanpa pamrih. Saudara, seandainya Yesus mengasihi kita dengan syarat-syarat tertentu dan dengan pamrih-pamrih tertentu, maka pasti tidak ada satupun di antara kita yang layak di hadapan Tuhan. Tapi puji Tuhan, karena Yesus mengasihi kita tanpa syarat, tanpa pamrih, maka kita semuanya dilayakkan olehnya, mendapat perkenanan oleh Dia. Saudara, luar biasa ya. Karena cinta Tuhan yang tulus seperti itu, makanya Dia menjadi Bapa yang baik. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Dia Bapa yang baik. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita tanpa syarat, tanpa pamrih. Kasih yang hanya memberi, tulus dan ikhlas. Saya percaya semua kita ingin menjadi Bapa yang baik untuk anak-anak kandung kita dan juga untuk anak-anak rohani kita. Milikilah kasih seperti ini. Memang tidak mudah, tapi bisa. Dan kita boleh berlatih. Kalau Tuhan memampukan kita, pasti bisa. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Walaupun berat, tapi kalau Roh Kudus yang memimpin kita, pasti bisa. Jadilah orang, jadilah ayah, jadilah ibu, jadilah orang tua rohani yang memiliki kasih satu arah. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa memiliki spirit kebapaan. Yang ketiga, mari kita belajar membangun komunikasi yang sehat dengan anak-anak kita, baik anak kandung maupun anak rohani kita. Ada 3 macam komunikasi. Komunikasi yang mendominasi, ini komunikasi yang tidak sehat. Apa itu komunikasi yang mendominasi? Itu adalah komunikasi di mana komunikasinya berlangsung satu arah.
hanya kita yang mendominasi setiap pembicaraan. Anak kita, anak rohani kita tidak kasih kesempatan untuk berbicara. Jadi kita yang terus bicara dan mereka mendengarkan. Nah, ini komunikasi yang tidak sehat, saudara-saudara ya. Nanti anak-anak kita kemudian menghindar dari kita. Kenapa? Karena tiap kali kalau bicara, maka selalu kita yang ngomong. Mereka tidak ada kesempatan untuk curhat kepada kita. Kenapa? Karena kita yang mendominasi, kita yang menguasai setiap pembicaraan. Ini komunikasi yang tidak sehat dan tidak boleh kita miliki. Yang kedua adalah komunikasi yang memperalat. Apa itu komunikasi memperalat? Yaitu setiap kali kalau kita bicara selalu kita suruh-suruh anak kita. Suruh-suruh anak rohani kita. Ya, tolong bikin ini, minta itu, ambil ini. Ya, saudara-saudara. Tapi kalau kita tidak suruh, tidak ada niat untuk meminta bantuan mereka, kita tidak pernah ngomong sama mereka. Jadi kita hanya ngomong sama mereka kalau kita mau minta sesuatu dari mereka. Jadi dengan kata lain kita memperalat mereka. Ini pun komunikasi yang tidak sehat, yang tidak boleh kita bangun. Ada seorang anak yang selalu menghindar dari papanya. Kenapa? Anak itu bilang begini, habis tiap kali kalau ketemu papa pasti disuruh. Nggak pernah nggak disuruh. Kalau saudara adalah orangnya yang selalu memperalat anak-anakmu, bertobatlah saudaraku. Nah, harusnya komunikasi itu jangan hanya menyuruh, tapi juga harus bisa mendengarkan. Dan inilah yang komunikasi yang harus kita bangun, yaitu komunikasi yang sehat. Komunikasi sehat itu berlangsung dua arah. Kita bicara, anak mendengar. Anak bicara, kita mendengar. Itu namanya komunikasi yang sehat. Ya. Komunikasi yang sehat adalah komunikasi yang bukan hanya mau bicara, tapi juga mau mendengarkan. Jadi kita mau kasih waktu untuk mereka bicara sama kita. Dan komunikasi yang sehat ini, saudaraku, komunikasi yang tidak melecehkan, tidak meremehkan, tidak mengejek. Kadang-kala ada orang tua tiap kali bicara sama anak-anak selalu mengejek anaknya. Kamu memang gak bisa apa-apa, kamu bodoh. Nah, ini melecehkan. Ya, kamu jelek, kamu memang IQ-nya rendah. Ini kan melecehkan. Nah, ini tidak sehat komunikasi seperti ini. Tapi komunikasi yang sehat itu adalah komunikasi yang memberikan apresiasi, memberikan pujian, memberikan penghargaan. Kamu luar biasa, papa bangga punya anak seperti engkau. Ini komunikasi yang sehat. Kita bangun harga diri anak kita. Nah, saudara, jadi bangunlah komunikasi yang sehat seperti ini. Sehingga ada komunikasi yang baik dengan anak kandung, dengan anak rohani. Dan komunikasi itu kemudian akan membangun relasi. Relasi kemudian akan menguatkan bonding kita. Ada menguatkan ikatan kita dengan anak-anak kita. Tapi kalau komunikasi kita rusak, maka relasi juga rusak. Kalau relasi rusak, maka pasti ikatan bondingnya juga rusak. Itulah sebabnya ada banyak sekali anak-anak yang tidak punya ikatan batin sama papanya. Ya, papanya pergi kemana dia tidak pernah rasa rindu kangen ketemu papanya. Tidak ada ikatan batin, tidak ada ikatan emosional. Ya, kenapa? Karena relasinya sudah rusak. Kenapa relasi rusak? Karena komunikasinya rusak. Karena itu, saudara bangunlah komunikasi yang sehat dengan anak-anakmu. Nah, inilah langkah-langkah praktis yang saya mau bagikan kepada saudara. Supaya saudara bisa memiliki spirit kebapaan itu. Seorang bapak belum tentu punya spirit kebapaan. Tapi seorang yang punya spirit kebapaan, dia pasti adalah seorang bapak untuk anak-anaknya. Tuhan berkati kita, Tuhan menyertai kita. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di
di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah datang kepada kami hari ini. Kami terima semua firman Tuhan ini. Kami mau memiliki spirit kebapaan ini Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Biar kami mulai belajar memiliki kasih satu arah. Kami belajar untuk mulai memiliki Tuhan menjadi termostat dalam rumah kami. Kami juga mau belajar untuk memiliki komunikasi yang sehat dengan anak-anak kami, baik anak kandung maupun anak rohani. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk khotbah yang telah datang, yang menguatkan kami, menegur kami. Kami terima dalam nama Yesus, haleluya. Yang percaya katakan, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami boleh membawa persembahan kami. Biarlah persembahan kami bawa dengan penuh sukacita, dengan penuh cinta dan hormat kami karena Engkau sudah memberi yang terbaik. Kami akan bawa persembahan kami dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal. Atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan dan berujung kita pindah-pindah gereja, mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini,
di mana kita harus beribadah secara virtual. Semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020, mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih, dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia, di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat. Dalam proses itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub, karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ke 3 anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami,
Silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur buat hari ini kami sama-sama bisa beribadah meskipun via online. Kami percaya lawatan dan nyamahan-Mu kami rasakan dengan baik, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk gembala pembina kami, Bapak Pendeta Niko Rotor Harjo, Tuhan. Kami berdoa buat pelayanannya, Tuhan. Kiranya Kau pakai dengan dahsyat, Kau urapi, Kau jagai, perlindungan penjagaan Tuhan sempurna bagi Bapak Gembala pembina kami, Tuhan. Kami juga berdoa untuk Gembala Heran 18, Tuhan. Bapak Pendeta Andi Markus, Tuhan. Kiranya Kau berkati, pelayanannya juga Kau pakai dengan dahsyat untuk Kota Bekasi. Bahkan Kau pakai dengan lebih dahsyat untuk bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia, Tuhan, negara kami. Kami percaya Kau berkati negara kami. Kau jagai perlindungan Tuhan, keamanan, semuanya Tuhan berkati. Kami juga berdoa buat Bapak Presiden. Kiranya Kau yang berkati Bapak Presiden Jokowi. Kiranya Kau yang beri hikmat sehingga dapat memimpin negara kami dengan baik. Kami juga berdoa buat setiap jemaat yang mengikuti ibadah online ini. Kami percaya berkat kasih karunia Tuhan Kau curahkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah online ini, kami akan menerima berkat daripada hamba-Mu. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Buka hati, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat-berkat surgawi, berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperpan wajahnya kepada engkau mulai saat hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.